Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dari kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menginstal control panel hosting EHCP. Nah, sebelumnya teman-teman sudah harus menginstal terlebih dahulu yang namanya Debian, terus Putih. Nah, dan juga teman-teman juga harus nanti mengkonfigurasikan terlebih dahulu IP address dari Debian teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita masuk terlebih dahulu sebagai super user. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini itu kita cek apakah IP kita itu sudah terhubung atau belum. Di sini kita cek dan periksa IPA. Oke, di sini kita telah memiliki IP yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya itu kita membuka Putih, dan di Putih ini kita akan melakukan instalasi dari EHCP-nya. Nah, di sini ada hostname. Hostname-nya ini berisi IP address dari yang teman-teman punya tadi, berarti 192.168.1.1. Terus kita open. Nah, di sini kita login sebagai user biasa dulu. Berarti di sini saya masuk sebagai Gina, terus passwordnya. Nah, setelah ini kita masuk lagi sebagai super user. Ini adalah password dari super user yang kita punya. Oke, ini saya gedein ya. Nah, di sini itu selanjutnya kita akan memasukkan repository. Perintahnya itu ada nano, etc, apt, source.list. Baru kita enter. Nah, di sini kita arahkan kursor kita ke bawah terus kita enter. Nah, repositorinya ini kita akan ambil dari ini, data utama Surabaya. Kita akan mengisikan yang ini. Kita kontrol C atau kita klik kanan, terus ada bacaan copy, kita copy. Terus kita kembali ke yang namanya Putih, terus kita pastekan di sini. Nah, setelah udah kita simpan dengan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oh iya teman-teman, sebelumnya itu kalau ketika kita akan membuktikan apakah IP-nya itu berjalan atau enggak, kita dapat melakukan ping IP kita 192.168.1.1. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, berarti IP kita itu sudah berjalan. Berarti kita Oke, kita kembali lagi ke Putih. Nah, selanjutnya itu kita lakukan instalasi EHCP. Nah, di sini ada perintah widget, terus http ke ehcp.net, terus ehcp_yeni.tgz min no min check min certificate. Sebentar teman-teman, saya pastikan dulu. http ehcp.net ehcp min no. Oke, ini kita enter. Kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Nah, di sini saya skip dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah jika sudah seperti ini berarti penginstalan EHCP kita tuh sudah berhasil.
maksudnya tuh penginstalan dari file ehcp_ini. Nah, selanjutnya kita cek dengan perintah ls -al. Oke, di sini kita sudah memiliki file namanya ehcp_yeni.tgz. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan pengekstrakan pada file ehcp_yeni itu dengan menggunakan perintah tar min zxvf terus nama filenya tadi ehcp_yeni.tgz. Sebentar teman-teman. Oke, benar. Terus kita enter. Nah, di sini dia akan melakukan pengekstrakan ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu kita cek kembali. Nah, oke, di sini sudah. Terus kita akan masuk ke direktori ehcp-nya. Berarti cd ehcp. Di sini kita akan melakukan instalasi dari install.sh. Berarti di sini langkahnya perintahnya install.sh. Sebentar. Oke, benar. Nah, karena di sini dibutuhkan katanya permission denied, berarti kita tidak dibolehkan masuk. Maka untuk membukanya kita menggunakan chmod plus x baru install sh. Oke, kita jika sudah kita klik lagi yang install.sh-nya. Nah, kita enter. Nah, jika seperti ini kita tekan enter, terus kita enter lagi. Nah, kita tunggu prosesnya, dia akan melakukan proses penginstalan. Dan ini biasanya prosesnya lama, tapi ini tergantung dari kecepatan jaringan yang teman-teman punya, gitu, teman-teman. Nah, jika udah sampai di sini kita Ctrl C aja, C, terus kita klik are you sure you want to try to continue? Yes. Nah, maka dia akan melakukan proses instalasi lagi. Nah, di sini dia katanya disuruh masukkan drive. Maka kita akan ke Debian lagi, terus kita pilih device, terus optical drive. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kita kembali lagi ke putihnya, terus kita enter. Di sini mungkin prosesnya akan panjang ya teman-teman.
Nah, jika sudah di sini kita tekan enter lagi. Dia akan membaca list package-nya. Terus dia akan melakukan proses penginstalan package-nya. Nah, di tahap ini dia katanya please enter your name. Nah, di sini kita membuat nama kita Debian, terus enter. Terus disuruh masukkan email atau email adminnya. Ini saya masukkan email saya. Oke, Sabila. Sebentar teman-teman. Sabila Pohan. Oke, terus enter lagi. Nah, masukkan password. Sini kita buat 1234 saja. Terus masukin lagi 1234. Masukin lagi 1234. Enter. Nah, your hostname seems to be Debian, ini di enter saja. Nah, terus di sini kita masukkan IP kita tadi, teman-teman. Jadi kita punya 192.168.1. Oke, kita enter. Di sini kita buat en, terus enter, enter. Oke, di sini dia akan melakukan instalasi lagi. Jika sudah di tampilan seperti ini, kita pilih yes, enter. Terus kita masukkan password yang tadi, 1234. Terus oke. Kita tekan lagi 1234, terus oke. Nah, dia akan melakukan proses lagi.
Nah, selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita juga pilih yes. Terus masukkan password kita tadi 1234. Oke. 1234. Oke. Nah, ini ada pilihan Apache sama like TPD. Ini kita tekan spasi, terus kita arahkan ke bawah, kita tekan enter, dan dia akan memproses lagi.
Nah, jika sudah ada atau jika prosesnya itu sudah selesai, teman-teman, kita dapat kita buka web ini kita browser, terus di sini kita masukkan IP tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke EHCP-nya. Kita enter. Oke. Kalau udah seperti ini berarti penginstalan control panel hosting EHCP kita sudah berhasil. Kita buktikan terlebih dahulu. Nah, di sini username-nya kita masuk sebagai admin. Password-nya password yang kita buat tadi 1234, terus kita login. Dan kita telah berhasil masuk ke EHCP-nya. Berarti penginstalan EHCP kita itu sudah berhasil ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk DNS server. Yang pertama itu kita login dulu sebagai super user. Nah, di sini kita lakukan pengecekan IP address dulu. Di sini kita telah memiliki IP address 192.168.1.1. Oke, untuk selanjutnya itu kita lakukan penginstalan bin 9, di mana bin 9 itu merupakan layanan dari DNS servernya. Berarti kita lakukan apt install bin 9. Terus kita enter. Nah, di sini saya telah menginstal bin 9 sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan status apakah dia telah berjalan atau tidak. Systemctl status bin 9. Oke, di sini dia sudah berjalan ya, teman-teman, bin 9-nya. Terus kita bisa keluar aja, terus nah, setelah itu kita masuk ke yang namanya folder bin-nya. Berarti perintahnya cd tc bin. Nah, di sini nantinya kita akan mulai melakukan konfigurasi dari DNS-nya. Oke, setelah kita masuk ke etc bin, kita akan membuat atau kita akan melihat dulu file yang ada di sini. Nah, di sini kita punya file dengan nama, ada beberapa file. Nah, nanti di sini kita akan melakukan konfigurasi ini, teman-teman, di file nameconf, default zone, terus db127 sama db lokal. Nah, yang pertama kita lakukan yang pertama itu kita tambahkan dulu dua file baru dengan nama
DB Gina sama DB192, di mana DB Gina ini merupakan kopian dari file DB lokal. Berarti CP DB lokal DB Gina. Kita enter. Selanjutnya itu yang DB192 yang merupakan kopian dari DB127. Jadi CP DB127 DB192. Bentar. Nah, kita cek lagi. Oke, di sini udah ada ya teman-teman penambahan filenya. Maka langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi untuk file name conf default zones. Caranya nano name conf default zones. Nah, di sini itu kita akan melakukan konfigurasi di sini, teman-teman. Di localhost. Nah, ini localhost ini kita hapus, terus kita ganti dengan domain name yang akan kita pakai nantinya. Di sini saya membuat gina.net. Selanjutnya di sini juga diubah, teman-teman, DB lokalnya menjadi DB Gina. Nah, selanjutnya itu di bagian sini teman-teman 127 in addr apa. Nah, ini kita hapus, kita ubah dengan IP address kita tadi. Tapi kita balik, berarti jadinya 1.168.192. Oke, di sini juga kita ubah jadi db.192. Nah, jika sudah kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di file db ginanya. Berarti nano db.gina. Nah, di sini kita ubah yang localhost ini menjadi nama dari domain name kita tadi, gina.net. Terus ini juga terus di bawahnya gina.net. Nah, di sini itu kita ubah jadi konfigurasi jadi IP kita. IP address tadi 192.168.1.1. Terus ini juga kita hapus jadi www, terus ini kita hapus juga, ini jadi 192.1. terus kita tambahin ftp, terus tab in, tab a, tab 192.168. Nah, jika sudah kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya konfigurasi di file db.192. Berarti nano db nano spasi db.192. Nah, di sini kita ubah juga localhostnya menjadi domain name yang akan kita pakai, gina.net. Terus di sini juga sama gina.net. Di bawahnya juga gina.net. Terus yang ini di sini kita hapus jadi satu ini tuh didapat dari yang kita konfigurasi IP di file name di name default zones tadi, teman-teman. Kan tadi kan IP-nya 1.168.192. Nah, satunya tuh diambil dari satu yang paling depan dari 1.168.192 tadi. Nah, di sini kita ubah ini menjadi www.gina.net. Nah, terus kita enter 1, tab in, tab ptr, tab ftp.gina.net. Nah, jika sudah kita Ctrl O, enter, Ctrl X.
Nah, selanjutnya agar konfigurasinya itu terbaca, kita lakukan restart. Jadi sistem ctl restart bin 9. Oke, jika sudah, kita akan memasukkan domain name tadi, berarti nano spasi etc spasi resolve.conf enter. Nah, di sini kita udah ada ya teman-teman nama servernya ini 192.168.1 terus domainnya gina.net, searchnya gina.net. Terus kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya itu kita clear dulu. Akan mengecek berdasarkan IP address-nya itu dengan perintah ns lookup 192.168. Kita lakukan restart lagi teman-teman. Tadi sistem ctl restart bin 9. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengecekan berdasarkan IP address-nya, berarti ns lookup 192.168.1. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Terus kita lakukan lagi pengecekan berdasarkan domain name-nya, berarti nslookup gina.net. Oke, di sini dia servernya 192.168.1 dengan name-nya gina.net, terus alamatnya 192.168.1.1. Oke, sudah sesuai teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ke control panel. Terus kita akan memasukkan alamat dari DNS server. Kita ke network and sharing center. Terus kita ke change. Kita ke sini, change adapter server, terus ke sini klik kanan properties. Terus kita ke ini. Nah, properties. Nah, di bagian sini teman-teman nanti teman-teman masukkan IP address yang tadi 192.168.1.1. Nah, oke, ini sudah bisa diokekan. Terus ini di close saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan ping di di CMD untuk membuktikan apakah dia sudah berjalan atau tidak. Ping 192.168.1.1. Nah, sudah ya teman-teman. Terus kita lakukan ping lagi berdasarkan domain name-nya gina.net. Nah, di sini juga sudah berhasil. Di sini dia menunjukkan kalau alamat kita tuh 192.168.1.1. Oke, ini sudah bisa di close. Pengecekan apakah tadi udah berhasil atau tidak. Di sini kita akan membuka yang namanya EHCP kita tadi. Tetapi di sini kita akan membuka menggunakan domain name kita gina.net. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DNS servernya. Oke, itu aja dari
Oke, itu aja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.